wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Penasehat Persekutuan Doa Oikumene Adriela, Ibu Devi Luhut Panjaitan. Yang saya hormati, Ibu Indri Pardede Arya sebagai pembicara pada acara ibadah Paskah virtual hari ini. Yang saya hormati dan sayangi pengurus dan anggota Persekutuan Doa Oikumene Adriela, dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian umat Kristiani yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita semua dapat hadir bersilaturahmi dan berkumpul bersama dalam acara ibadah Paskah virtual. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, meskipun perayaan Paskah pada tahun ini diperingati dalam suasana berbeda dikarenakan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang didera kesulitan akibat pandemi COVID-19, dari yang sebelumnya dilakukan secara fisik di gereja, kini dilakukan secara virtual online di rumah masing-masing bersama keluarga. Kita semua harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tetapi kita harus tetap optimis di tengah kondisi pandemi ini, karena Tuhan akan selalu bersama umat-Nya dan memberikan jalan untuk menghadapi masa-masa sulit. Hadirin serta undangan yang berbahagia, saya berharap ibadah Paskah tahun ini dapat dijadikan momentum untuk menjadikan nilai-nilai Paskah sebagai spirit membangun masyarakat untuk lebih peduli kepada sesama. Nilai ini sangat penting, terlebih di tengah pandemi yang sudah lebih setahun ini mendera bangsa. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Persekutuan Doa Oikumene Adriela yang pada perayaan ibadah Paskah tahun ini kegiatannya melaksanakan bakti sosial khususnya kepada korban bencana alam, erupsi gunung berapi di Jogja, dan korban bencana terbakarnya kilang minyak PT Pertamina di Balongan, Indramayu. Semoga kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk membantu masyarakat yang terkena bencana dan musibah. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat Paskah kepada umat Nasrani yang telah memperingati Trihari Paskah atau Trihari Suci. Momen ini diawali dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan diakhiri dengan Minggu Paskah. Mari membuka hati dan peduli pada sesama. Nilai ini sangat penting, terlebih di tengah pandemi yang sudah lebih dari setahun mendera bangsa. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari doakan bersama agar pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi sehingga umat bisa kembali dalam kehidupan normalnya. Dan pada kesempatan ini kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang saat ini mengalami musibah bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur agar dapat diberi kekuatan dan kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati pula, khususnya ibu-ibu pengurus dan ibu-ibu anggota Persekutuan Doa Oikumene Adriela. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, dalam rangka melaksanakan ibadah Paskah tahun 2021. Selanjutnya izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan Ketua Panitia
berkaitan dengan Paskah tahun 2021 sebagai berikut. Dalam rangka Paskah tahun 2021 ini, Persekutuan Doa Oikumene Adriela telah melaksanakan beberapa kegiatan bakti sosial sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bantuan berupa sembako kepada para korban bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta, dan kami juga membantu pengadaan sarana air bersih melalui sumur pompa kepada para korban erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. Kemudian kami juga memberikan bimbingan berupa terapi healing kepada anak-anak korban kebakaran kilang minyak milik Pertamina di Balongan, Indramayu. Yang ketiga, kami membantu 2 gereja di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berdampak atau terdampak oleh badai Seroja. Kemudian kami juga memberikan santunan kepada 2 keluarga korban meninggal dunia akibat badai Seroja di Kupang, Nusa Tenggara Timur pula. Kegiatan bakti sosial ini juga masih akan kami lanjutkan dengan menyalurkan persembahan yang dikumpulkan pada hari ini dan juga sudah kami lakukan selama beberapa hari sebelum hari ini. Kita kolek untuk melakukan bakti sosial pada kegiatan-kegiatan kami yang akan datang khususnya untuk korban bencana alam. Dan pada saat ini sudah terkumpul lebih kurang 25 juta rupiah. Untuk persisnya nanti akan dibacakan oleh bendahara kami dari Bendahara PDO Adriela. Namun demikian, mengingat bencana alam yang masih terjadi di mana-mana, maka kami berinisiatif untuk tetap membuka dompet peduli kasih ini agar lebih banyak berkat yang akan kita bagikan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami duka akibat bencana alam. Ibu-ibu yang kami hormati, sebagai puncak perayaan Paskah tahun ini adalah pelaksanaan ibadah secara virtual pada hari ini yang dihadiri sampai saat ini oleh 70 partisipan, dan pesertanya terdiri dari perwakilan seluruh instansi pemerintah, DWP instansi pemerintah, DWP pusat, dan DWP perwakilan dari Pemprov DKI. Ibu Ketua Umum dan Ibu Penasehat yang kami hormati, pada ibadah Paskah ini akan disampaikan khotbah Paskah oleh Ibu Evangelis Indri Pardede Arya dengan mengambil tema yang sesuai dengan tema Paskah Nasional yang dikeluarkan oleh Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Kemudian pada ibadah kali ini juga kami akan menampilkan paduan suara oleh Adriela Choir dan persembahan pujian dari paduan suara Dharma Wanita Persatuan PUPR. Kemudian pada kesempatan yang baik ini juga kami atas nama Persekutuan Doa Oikumene Adriela mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan yang kami sebut dengan hormat Ibu Erni Guntarti Cahyo Kumolo, yang telah berkenan meluangkan waktu di antara kesibukan beliau untuk menyampaikan sambutan berupa arahan dan bimbingan kepada seluruh pengurus dan anggota Persekutuan Doa Oikumene Adriela. Yang kedua, kepada yang kami hormati, Ibu Penasehat yang kami sebut dengan hormat, Ibu Devi Luhut Panjaitan, yang telah berkenan mengikuti ibadah Paskah kali ini dan juga memberikan bimbingan pada kami sehingga ibadah Paskah kali ini dapat terselenggara dengan baik meskipun beliau pada saat ini tidak hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede Arya yang akan memimpin ibadah Paskah pada hari ini. Keempat, kepada panitia sekaligus pengurus Persekutuan Doa Oikumene Adriela dan seluruh pengisi acara. Ibu-ibu yang kami hormati, seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan, kami atas nama Persekutuan Doa Oikumene Adriela mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi ibu-ibu yang menjalankannya.
Semoga mendapatkan kelancaran dalam puasanya. Juga tidak lupa kami mengucapkan selamat merayakan Hari Galungan dan Kuningan kepada ibu-ibu yang beragama Hindu. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan mengakhiri laporan ini tidak lupa kami sampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu-ibu yang kami kasihi, berikut akan ditayangkan video pelaksanaan bakti sosial seperti yang sudah kami laporkan tadi. Terima kasih Ibu Dia atas laporan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati pelayanan PDO Adriela. Demikian tadi sambutan dan laporan yang sudah kita dengarkan. Kita akan segera masuk di dalam ibadah. Kami menginformasikan ibu-ibu sampai saat ini persembahan Paskah masih dibuka, dapat ditransfer ke rekening bendahara seperti yang tertera di layar, juga yang ada di WhatsApp Group. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Wius yang sudah memberikan persembahannya. Pada hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Ibu Evangelis Indri Pardede Arya. Seperti kita tahu, beliau adalah gembala dari Sungai Sukacita Ministry, hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, yang sudah memberkati dan memenangkan kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Kami menghimbau ibu-ibu, walaupun kita beribadah secara virtual, kita tetap beribadah dengan sikap hormat. Ibu-ibu silakan memuji Tuhan dengan bersuara, tidak usah khawatir. Mohon maaf ibu-ibu, mungkin sinyal di tempat Ibu Fani agak ada gangguan.
Saat teduh selesai. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara. Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita iman hari ini, marilah kita merayakan Paskah. Kita bersekutu untuk mewujudkan rasa syukur dan rasa bahagia selaku umat Tuhan yang menang oleh kuasa kebangkitannya. Karena itu, marilah kita memuliakan Dia, Tuhan yang bangkit, kita menyanyi. Kristus bangkit, soraklah. Ibadah Paskah ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati. Amin. Selamat Paskah, saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Kita akan mendengarkan bacaan Alkitab yang pertama yang akan dibacakan oleh Ibu Junita Gultom. Nas pembimbing kita dalam ibadah ini diambil dari Roma 6 ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Kita akan mendengarkan bacaan Alkitab yang kedua oleh Ibu Junita Gultom. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita membawa pengakuan dosa kita dengan menaikkan pujian seperti yang Kau ingini.
Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian Pimpin ke Kalvari yang akan dibawakan oleh Adriela Choir. Ku memakai rasa hidup
kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Adriela Choir. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kami mengundang dengan hormat yang kami kasihi hambanya Ibu Evangelis Indri Pardede Arya untuk membawakannya. Ya, shalom semuanya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk Sis Fani. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, sehingga kami boleh memiliki telinga seorang murid, pikiran seorang murid, hati seorang murid, sehingga apapun yang kami dengar, boleh masuk, boleh kami renungkan, dan boleh kami praktekkan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Sebelumnya saya boleh lihat wajah-wajah enggak ya? Karena saya kalau misalnya menyampaikan sesuatu, kalau nggak lihat wajah kayaknya kurang pas ya. Bisa dibuat, saya boleh lihat wajah ibu-ibu yang cantik semuanya di sini? Nah, ini saya lihat dulu wajah-wajahnya. Yes. Ya, sekali lagi terima kasih untuk sister, untuk PDO Adriela yang keren ya, suaranya tadi bagus, cantik-cantik ya. Pokoknya intinya Tuhan suka pada kita pada hari ini karena kita bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siap dengan firman Tuhan? Oke ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yuk kita buka dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 16 ya. Temanya tadi dikatakan tentang Yohanes 20 ya. Kita akan buka Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya, jawab Maria pada mereka, Tuhanku telah diambil oleh orang dan aku tidak tahu di mana dia. Ayat 14, sesudah berkata, dikatakan begini, sebentar ya, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15 dan 16, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata padanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata padanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 17 dan 18, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah pada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Nah, ini sister yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa dari PDO Adriela yang kekasih ya. Nah, kisah ini adalah tentang kebangkitan Yesus ya. Ini momen yang paling penting bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa bilang ada 5 hal? Pertama, penggenapan akan janji Tuhan kepada kita. Kedua, tentang pengharapan ya, dan ingat dalam Tuhan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Ketiga, berbicara tentang kuasa ya, yang dunia tidak bisa berikan pada kita. Yang keempat dikatakan adalah apa? Maut telah dikalahkan. Dan kelima, keselamatan sudah menjadi milik kita. Wow, ya, seharusnya semua orang percaya ini mengaminkan ini menjadi milik kita. Pertanyaan sekarang, kalau begitu, kalau dikatakan ada penggenapan, ada pengharapan, ada kuasa, maut dikalahkan, ada keselamatan, kenapa Maria dikubur masih menangis? Ya, kenapa dia menangis waktu melihat kubur kosong? Harusnya kan seneng dong. Berarti kan Tuhannya bangkit, betul? Kenapa Maria menangis? Nah, karena fakta di lapangan kalau kita lihat, Maria sangat sedih, bahkan desperate, bahkan patah semangat, bahkan hampir putus asa, betul? Nah, ini yang menjadi pesan, ini menjadi warning bagi kita pada saat ini ya. Karena sikap Maria yang menangisi keadaan dikubur pada waktu itu ternyata mewakili kehidupan banyak pengikut Yesus ya. Ini fakta ya. Kita mengatakan kita pengikut Yesus ya. Kita mengatakan kita sudah merayakan Paskah bertahun-tahun. Bahkan mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi ternyata dikatakan hidup kita masih tidak dengan penuh semangat ya. Dikatakan masih merasa putus asa, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Khususnya
menghadapi pandemi saat ini, banyak orang yang kehilangan sukacita, damai sejahtera. Itu mewakili Maria pada saat itu. Maria menangis, ya, dia menangis, dia sepertinya sangat-sangat merasa putus asa. Tapi perhatikan keunikan daripada kisah Yohanes 20 ini. Kita buka ayat ke-18. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ayat 18, perhatikan. Sikapnya Maria total berbeda. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Maria berubah dari yang tadinya menangis, yang desperate, yang sedih, yang putus asa, yang patah semangat, berubah menjadi begitu semangat, begitu excited, begitu antusias. Bahkan yang luar biasa, dia dipercayakan menjadi pembawa kabar baik kebangkitan tentang Tuhan Yesus. Dan itu terjadi sampai dengan hari ini. Dimulai dari seorang Maria Magdalena yang tadinya begitu desperate, yang sedih, yang sangat putus asa, yang merasa nggak punya pengharapan. Tapi kemudian di ayat 18 dikatakan dia begitu semangat. Dia katakan, aku lihat Yesus. Dan dia sudah ngomong sama saya. Ini bicara tentang perubahan yang luar biasa, ya. Nah, ini berbicara tentang Maria Magdalena. Semua kita tahu siapa Maria Magdalena. Dia adalah mantan pejinah kelas berat, betul. Bahkan dikatakan dia adalah pendosa yang sangat dikenal di Israel pada saat itu. Tapi yang luar biasa dikatakan dia menjadi pembawa berita keselamatan itu. Ini pengharapan bagi kita, sister. Siapapun engkau di tempat ini, mungkin kita pernah mengalami kegagalan. Apapun yang pernah kita alami, semua kita bisa akan menjadi Maria Magdalena di akhir zaman ini. Kita, Tuhan sekarang, surga lagi mencari messengernya. Dan pada saat ini di sini ada PDU Adriela yang siap untuk menjadi anak panah yang akan dipakai Tuhan menjadi Maria Magdalena di akhir zaman, pembawa kabar baik. Wow! Coba semua bilang wow, ayo semangat. Kalau nggak semangat, saya langsung keluar dari sini. Ayo, ya, kita akan menjadi pembawa kabar baik yang luar biasa. Katakan wow, 1, 2, 3. Wow. Wow. Bilang wow-nya aja memble gimana tuh, ya. Ingat, kita menjadi pembawa kabar baik, brother sister, ya, bukan hanya tim sukses daripada orang-orang tertentu. Ini kita tim suksesnya Yesus loh. Ini nggak main-main. Ini satu privilege yang luar biasa. Whoever you are, ya. Nah, dikatakan sekarang pertanyaan kita, bagaimana Bu Indri? Kok bisa Maria bisa berubah drastis? Tadi kan awalnya kan sangat desperate, ya, sangat kudanil mukanya, sangat putus asa, nangis terus. Kalau ketemu orang rasanya nggak percaya diri. Kok bisa berubah? Nah, kita akan lihat rahasianya di sini. Ada kata kunci yang membuat seorang Maria bisa berubah luar biasa, ya. Orangnya boleh sama. Namanya sama-sama Maria Magdalena. Tempatnya sama-sama di kubur kosong. Tapi yang membedakannya adalah apa? Dia punya pola pikir. Mindsetnya. Jadi di tempat ini, kalau engkau dan saya, kita mau menjadi orang-orang yang akan dipakai menjadi pembawa kabar baik Tuhan. Bukan karena pintar khotbahnya, bukan karena kita punya ini dan itu. Bukan, semua dimulai daripada mindset. Nanti kita lihat mana buktinya mindsetnya Maria berubah. Nah, coba kita lihat dulu ayat 13, ya. Dari ayat 13 kita lihat, ya. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Ayat 13, kata malaikat itu padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria pada mereka, perhatikan, "Tuanku telah diambil oleh orang dan aku nggak tahu di mana dia diletakkan." Maria penuh dengan perkiraan, reka-reka, asumsi. Dia bilang, "Tuanku telah diambil." Betul, udah diambil. Dia kan nggak tahu diambil. Tapi dia mulai berasumsi. Pola pikirnya mulai berasumsi. Akibatnya orang yang suka berasumsi, yang suka mereka-reka, yang suka bilang jangan-jangan, tahunya kenapa ya kok seperti ini, itu akan membuat kita makan kecewa, menjadi sedih, menjadi putus asa. Bahkan waktu diajak oleh Yesus, perhatikan ayat 15. Tuhan yang ngomong langsung loh, perhatikan ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka, perhatikan, menyangka, asumsi lagi. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata padanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil, katakanlah padaku di mana Tuan letakkan supaya aku dapat mengambilnya." Lagi-lagi asumsi daripada Maria, mereka-reka. Akibatnya semakin sedih, semakin patah semangat. Padahal Yesus sendiri yang ngomong loh. Ini bicara mungkin kita sudah mendengar firman. Dari tiap minggu dengar firman di gereja. Ikut Zoom di mana-mana. Ya, dengar firman di mana-mana. Ya, udah dengar firman, kita ikut Zoom, kita ibadah, kita pelayanan. Tapi ternyata masih tetap putus asa. Masih tetap merasa ya sudahlah mau diapakan hidupku. Rasanya patah semangat. Ini terjadi pada Maria. Ini mewakili
sekali banyak orang Kristen di akhir zaman seperti ini ya. Nah pertanyaan, kenapa Maria seperti itu Bu Indri? Padahal Tuhan Yesus langsung ngomong, firman langsung disampaikan. Pendeta besar sekalipun ternyata nggak jadi jaminan karena Tuhan saja ngomong, Maria nggak terpengaruh ya. Nah waktu itu pola pikirnya belum diubahkan. Kenapa bisa pola pikirnya seperti itu? Kita akan lihat ya. Nah kita lihat apa alasannya ya. Apa alasannya Maria punya dengan asumsi banyak. Kita buka ayat 14. Ini penyebabnya. Waktu seorang perempuan, waktu kita masih suka berasumsi, jangan-jangan, mana tahu, sepertinya, mungkin. Nah ini sangat berbahaya dan ini adalah trik daripada si jahat. Buka ayat 14, dikatakan begini. Sesudah berkata demikian, ia, yaitu Maria, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yes, ini ternyata kata kuncinya. Waktu kita menoleh ke belakang, hidup kita masih suka melihat ke belakang, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ini fakta. Apa yang ada di belakang kita, mungkin trauma kita, mungkin pengalaman pahit kita, mungkin kesedihan kita, mungkin kegagalan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, dosa yang pernah kita lakukan, intinya dan lain-lain, semua masalah yang di belakang yang membuat seorang tidak bisa merasakan dalam. Pada jangan anggap enteng. Ingat tentang murid-murid di Emmaus waktu Tuhan Yesus mati, tahu ceritanya, kita buka Lukas 24 ayat 13. Supaya jangan anggap enteng waktu fokus kita masih suka menoleh ke belakang, lihat kaca spion ya. Makanya kenapa spion itu lebih kecil daripada kaca mobil yang di depan. Karena kaca spion hanya untuk melihat waktu pas parkir atau mau melihat khas-khas tertentu. Tapi kalau engkau membawa mobil dengan melihat ke belakang terus, pasti kita tidak akan pernah sampai tujuan, yang ada mungkin tabrakan, betul? Nah waktu itu Lukas 24 ayat 13 dikatakan begini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 15 perhatikan, dan ayat 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Sister, ini tidak main-main. Kok bisa nggak sadar ada Yesus jalan dengan mereka? Kok bisa nggak tahu ada Yesus di samping mereka? Nah ini banyak mewakili kita juga. Sering kali kita merasa Tuhan sudah nggak ada bersama dengan saya, Bu Indri. Tuhan nggak tolong saya. Tuhan nggak peduli dengan saya di masa COVID-19 ini. Ini tanpa disadari sering menjadi mewakili kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa bisa? Padahal murid-murid loh, kenapa bisa nggak tahu ada Yesus di sampingnya berjalan dengan mereka? Tuhan nggak kirim malaikat. Tuhan kirim dia langsung untuk bertemu dengan mereka dan berjalan bersama mereka, tapi mereka tidak melihat. Ini tanpa disadari banyak kita alamin. Kita merasa sepertinya kita hidup sendiri saat ini. Kok Tuhan kayaknya nggak peduli? Tuhan di mana kau Tuhan? Padahal Tuhan di samping kita, sister. Ya, kenapa? Jawabannya ayat 20 dan 21. Ini penyebabnya. Tapi imam-imam kepala, mereka berbicara. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami yang telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara telah terjadi lewat 3 hari sejak semua itu terjadi, ternyata pembicaraan mereka hanya membicarakan tentang masalah. Mereka hanya bicarakan tentang masalah, mereka bicarakan tentang kekecewaan mereka, tentang hal-hal yang di belakang. Perhatikan ayat 22 dan 24. Tapi berapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, dan beberapa teman kami pergi ke kubur dan mendapatinya bahwa memang benar yang dikatakan perempuan, tapi dia tidak mereka lihat. Lagi-lagi yang diperbincangkan, yang dipermasalahkan, yang diperdebatkan, yang dibahas semua tentang masa lalu. Sister, waktu engkau hanya membicarakan tentang masalah, asal ketemu orang yang dibicarakan, aduh nggak tahu nih gimana, suami saya gajinya dipotong, aduh nggak tahu nih anak-anak juga bagaimana, hanya ngomong tentang masalah terus. Waktu engkau hanya ngomong tentang masalah, itu bicara tentang menoleh ke belakang, maka kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ini yang membuat makanya Maria dikatakan putus asa, sedih, rasanya kecewa. Karena apa? Dia menoleh ke belakang. Dan bagaimana dengan kita? Satu lagi kita buka coba. Ini harus jadi peringatan bagi kita. Kejadian 19 ayat 26. Waktu terjadi Sodom dan Gomora. Ya dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sister, saya mau tanya, menurut kita kenapa sampai istri Lot menoleh ke belakang? Siapa yang tahu kira-kira? Mungkin kita bilang begini, mungkin dia ingat hartanya Bu Indri, betul. Tapi saya dapat sesuatu yang berbeda ya. Kalau kita mau lihat di ayat 8, Kejadian 19 ayat 8, kita akan lihat ya, apa yang pernah terjadi dengan keluarga Lot ya. Waktu itu ada 2 malaikat datang
bertemu dengan Lot. Dan waktu itu mereka tinggal di rumah Lot, tapi apa yang terjadi? Dikatakan waktu itu orang-orang daripada Sodom datang menggedor pintu dan mengatakan, minta itu dua orang itu, kami mau pakai dia. Itu berbicara tentang Sodom. Sodom itu berbicara tentang dosa LGBT ya. Nah, dikatakan begini, ini ayat ke-8, ini adalah respon daripada seorang Lot waktu digedor-gedor oleh tamunya untuk meminta dia memberikan tamu itu kepada orang-orang kampung di sana, orang-orang Sodom dan di sana. Kamu tahu dikatakan begini, aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah, laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah pada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Tidak main-main, ini fakta. Istrinya kecewa, istrinya merasa kok bisa seperti ini. Lot ini kan ponakan daripada Abraham, kok bisa ponakan Abraham bisa lebih baik pada orang lain daripada kepada keluarga sendiri. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih hebat, lebih baik, lebih perhatian pada orang lain daripada keluarga kita sendiri. Makanya artinya istrinya mulai kepahitan, istrinya mulai kecewa, dan itu sebabnya dia suka menoleh ke belakang. Dia ingat tentang kenapa seperti itu. Ya, keluarga Lot tidak bahagia. Kalau kita lihat bahkan Lot ini diolok-olokkan oleh calon menantunya sendiri. Sister, saya percaya kalau kita punya anak mau menikah, pasti calon kita tuh baik banget sama kita, betul ya. Yang nggak biasanya senyum pasti senyum, yang nggak biasanya bawa makanan supaya camernya senang, betul. Kebetulan anak saya sekarang punya pacar, itu sering datang ke rumah, itu pasti aja tante, om begitu ya, karena apa, masih camer ya. Tapi ini bayangkan, masih camer tapi bisa mengolok-olokkan Lot. Coba buka Kejadian 19 ayat dikatakan di sini ayat 14. Coba kita lihat ya. Keluarlah Lot, lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Ini fakta, sister. Ternyata keluarga ini keluarga yang tidak happy ya. Makanya nggak heran kenapa istri Lot menoleh ke belakang. Padahal Tuhan sudah jelas katakan, pergi, lari, ya, jangan lambat, ya, jangan menoleh ke belakang, karena engkau nanti akan binasa. Itu pesan Tuhan kepada setiap kita pada hari ini juga. Jangan masih menoleh ke belakang. Di belakang itu sudah yang zaman purbakala. Depan kita ada rencana Tuhan besar. Karena rancangan Tuhan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Yang bukan rancangan kecelakaan. Tapi sering kali tanpa disadari pola pikir kita masih suka melihat ke belakang. Nah, waktu kita masih melihat ke belakang, makanya kita tidak bisa merasakan Paskah yang sesungguhnya. Kita tidak bisa merasakan kebangkitan Tuhan yang sesungguhnya. Dan ini sangat menyedihkan. Nah, Maria dia berubah. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu padanya. Nada yang sangat mantap. Nah, target kita 2021 ini, sister, kita menjadi pembawa kabar baik seperti Maria ya. Nah, pembawa kabar baik yang Tuhan inginkan. Pertanyaan, apakah pembawa kabar baik berarti kita harus jadi pendeta? No, nggak ada ayatnya seperti itu. Terus terang, saya bukan pendeta. Saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang pengusaha kecil-kecilan, tapi aku mau menjadi pembawa kabar baik. Kalau Maria Magdalena bisa dipakai, saya juga mau, Tuhan. Kita harus punya komitmen seperti itu, karena orang pembawa kabar baik adalah orang kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lihat ada 2 kerinduan Tuhan untuk kita bisa menjadi pembawa kabar baik ya. Tapi sebelum kita menjadi pembawa kabar baik, ada satu yang harus kita bereskan tentang menoleh ke belakang. Coba kita buka Matius 5 ayat 24. Sering kali makanya kenapa kita masih menoleh ke belakang, karena ini belum kita bereskan. Matius 5 ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Ada 3 pihak untuk kita mengadakan pemberesan tentang masalah hati, masalah kepahitan, masalah kecewa, masalah sakit hati. Pertama, kita harus berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus berdamai dengan orang yang pernah kita sakiti atau pernah menyakiti kita. Waktu kita belum melakukan ini, kita tidak akan pernah bisa merdeka. Karena ingat, apa yang kita pikirkan, itu semua keluar daripada hati. Waktu hati kita belum merdeka, kita tidak akan pernah bisa menjadi pembawa kabar baik. Nah, dikatakan di sini harus ada terobosan untuk masalah hati ya. Nah, kita ingat bagaimana seorang Hana. Tahu cerita tentang Hana ya, sister ya. Hana itu pernah dia kepahitan kepada Penina, betul? Karena apa? Penina selalu menghina dia ya. Nah, coba kita buka ya. Kita buka di sini 1 Samuel 1 ayat 6 sampai dengan 7. Tetapi madunya ini adalah Penina. Madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan tidak
telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sister, padahal Hana setiap tahun ke Silo, Hana setiap tahun ibadah, Hana suka berdoa, Hana suka baca firman, Hana suka menyembah. Tapi kenapa tetap mandul? Karena dia masih menyimpan kepahitan. Dia belum berdamai dengan Penina, belum berdamai dengan Tuhan, belum berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, perhatikan waktu dia mengambil keputusan untuk berdamai. 1 Samuel 1 tadi ayat 18. Perhatikan, ini yang berubah ya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, ini Hana, ayat ke-18. Sesudah itu ia berkata, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihanmu daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Hana mengadakan pemberesan. Orang yang mengadakan pemberesan tentang hati, itu akan terpancar dari wajahnya loh. Nah kalau boleh saya mau lihat wajah-wajah ibu-ibu di tempat ini. Boleh gak dibikin untuk kepada ininya? Nah lihat, wajah-wajah yang sudah mengadakan pemberesan gak bisa dibohongin gitu loh ya. Mungkin bisa senyum, tapi muka senyumnya pasti kayak kuda Nil kalau belum ada pemberesan. Coba saya lihat ini. Nah mukanya ibu dia, ini pemberesannya luar biasa. Wajahnya itu senyum Mona Lisa, betul. Ibu Nino juga ya. Nah, Ibu Junita juga kelihatan gak bisa dibohongin. Dia tadi katakannya gak murah, percuma, bukan masalahnya engkau mungkin kita berdoa, menyembah, tiga pihak. Nggak bisa cuma Tuhan. Pertama berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan orang yang kita sakitin. Baru kita bisa akan menjadi pembawa kabar baik. Itu kerinduan Tuhan pada setiap kita. Jadi penghalang seseorang menjadi baik. Karena apa? Belum ada pemberesan. Karena dari hati itu keluar pada pikiran. Nggak bisa tiba-tiba engkau berpikir positif kalau hati kita belum beres ya. Nah perhatikan sekarang di sini. Ayat 19 dan 20. Kuasa kebangkitan terjadi kepada Hana. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. 1 Samuel 2 ayat 21, lihat ya, akibat daripada kuasa kebangkitan kita alami dalam hidup kita. Ada bonus yang Tuhan berikan. Waktu Hana memberikan Samuel kepada Tuhan, dikatakan 1 Samuel 2 ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bonus yang luar biasa. Sister, waktu engkau dan saya menjadi pembawa kabar baik, kita akan alami Tuhan. Jangan membawa kabar busuk seperti 10 pengintai waktu masuk ke tanah Kanaan. Sering kali tanpa disadari yang kita bawa kabar busuk. Kenapa kabar busuk? Karena hati kita belum beres. Tapi kalau hati kita beres, pembawa kabar baik akan terjadi dalam hidup kita. Nah ada 2 hal yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi pembawa kabar baik. Bukan karena pintar khotbah, bukan karena kegiatan rohani yang luar biasa, tapi apa? Ada 2 hal. Dan ini harus kita lakukan kalau engkau dan saya mau menjadi panah. PDO, Adriela akan menjadi panah yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Sesudah beres hati, ini akan keluar dari hidup kita. Kita buka Matius 9 ayat 35 sampai dengan 36. Sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-murid, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Sister, ladang sudah menguning. Indonesia sekarang membutuhkan pembawa kabar baik. Banyak orang sekarang yang dalam keadaan terlantar, yang dalam keadaan dia lemah. Ini kesempatan kita untuk membawa kabar baik. Bagaimana caranya bawa kabar baik, Bu Indri? Apa kita menginjilin? Bukan hanya sekedar menginjilin, tapi kita membawa apa? Apa yang perlu kita bawa? Yang perlu kita bawa adalah apa? Kita bawa kepedulian kita bawa kasih kita kuatkan yang lemah, kita hiburkan yang susah, kita doakan mereka. Itu yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan bilang, begitu ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Itu curhatnya daripada Tuhan. Kalau setiap orang hanya memikirkan diri sendiri, tidak akan bisa. Padahal waktu kita mempedulikan orang lemah, buka Amsal 19 ayat 17, kita akan mengalami hal ini ya. Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menyutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Sister, ini luar biasa. Yang hutang kepada kita bukan manusia. Manusia bisa keluarkan cek kosong, tapi yang kita dapat menyutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita, sampai Tuhan pasti akan membalas kepada kita. Kapan Tuhan membalasnya? Waktu kita berbelas kasihan pada orang lemah. Dan saat ini Indonesia membutuhkan wanita-wanita pembawa kabar baik.
Sesudah kita dibereskan, sesudah hati kita beres, ini baru bisa kita lakukan. Tapi seringkali kita bilang, saya mau Bu Indri, tapi kok nggak bisa? Jangan salahkan si A, si B, si C. Mungkin hati kita masih belum beres, mungkin kita masih suka melihat ke belakang, masih menyimpan kekecewaan, sakit hati, atau nggak percaya diri, atau mungkin merasa minder, atau apapun itu. Sebelum hati dibereskan, tidak akan bisa kita bawa kabar baik. Dan membawa kabar baik bukan khotbah, tapi apa? Kita peduli kepada sesama melalui perhatian kita. Nah, apakah cukup sampai di sana saja? Coba kita lihat satu lagi. Matius 14 ayat 14 dan 16. Ini adalah kerinduan Tuhan yang kedua. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Perhatikan, ini adalah murid-murid. Mereka bisa lepas tanggung jawab. Mereka bilang, udah suruh pergi aja, suruh pergi daripada kita pusing-pusing. Wow, ini tidak main-main, sister. Kalau engkau dan saya berkata kita mau menjadi pembawa kabar baik, nggak mungkin kita ikutin gaya daripada murid-murid yang mengatakan suruh dia pulang, suruh mereka pulang, suruh cari makan sendiri. Lihat apa kata Tuhan Yesus. Lihat apa kata Tuhan Yesus ya. Coba kita lihat ya. Dikatakan kata Yesus kepada mereka adalah ayat berikutnya. Coba kita lihat. Di mana ayat berikutnya? Tapi Yesus berkata pada mereka, ya, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Sangat pendek, sangat singkat, tapi tegas. Ini bukan satu pilihan, ini bukan satu wacana, ini adalah satu perintah bahwa kita harus memberi mereka makan. Jadi bukti orang yang bawa kabar baik bukan karena khotbah, bukan karena kita kegiatan rohani saja, tapi yang pertama kita ada pemberesan dulu. Sebelum kita adakan pemberesan internal dulu, konsolidasi dengan hati kita dulu, pemberesan dengan Tuhan, pemberesan dengan orang-orang. Sudah kita hatinya sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, baru kita mulai bisa melangkah untuk menjadi orang-orang yang peduli dengan orang yang terlantar di luar sana. Dan yang kedua, kita harus memberi mereka makan. PDO Adriela, kita dipilih oleh Tuhan bukan secara kebetulan. Di tempat ini tergantung dari respon kita hari ini. Kalau engkau dan saya masih banyak menolak dengan berkata, aduh Bu Indri, saya juga masih punya urusan, saya juga masih punya persoalan, sampai kapanpun kita punya masalah. Seperti saya mau tanya, apa saya nggak punya masalah? Sister, pandemi ini baru 1 tahun. Kalau mau jujur, saya mengalami pandemi sudah 3 tahun. Tahu kenapa? Saya digugat oleh abang kandung saya sendiri, 9 gugatan di pengadilan. 9 gugatan. Ya, saya ngebayang di sini yang tahu hukum pasti. Ngebayang 1 gugatan di pengadilan aja udah stres betul. Tiap minggu mesti ke pengadilan, belum lagi untuk pengacara, belum lagi untuk ini dan ini. Saya mengalami 9 gugatan. Saya menang di PN, naik banding ke PT dianya. Saya menang di PT, dia naik banding ke Mahkamah Agung. Saya menang di Mahkamah Agung, bikin lagi sekarang gugatan baru di Bandung. Ada 6 gugatan lagi yang sisa. Bayangkan, kira-kira apakah gara-gara itu membuat saya bilang, aduh saya nggak sempet ya ngurusin orang lagi. Aduh waktu diundang Adriela, aduh Bu, Ibu dia sorry saya nggak bisa, saya aja lagi pusing. Waktu kita masih seperti itu, ada yang nggak beres dengan hati kita, percayalah kalau hati kita sudah beres, pembelaan kita dari Tuhan. Kita bela dengan kekuatan kita sendiri terbatas, tapi kalau Tuhan yang membela itu luar biasa. Buka ayat terakhirnya untuk orang-orang pembawa kabar baik. Ayo kita lihat. Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15 ya. Dikatakan Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Ya, ini belum saya kasih ayatnya tadi, ini yang terakhir. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika putus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini menjadi pembawa kabar baik dengan peduli kepada jiwa-jiwa, khususnya sekarang yang begitu banyak bencana. Ya, kalian tadi lakukan luar biasa. Saya suka, maka tadi saya sengaja lihat karena saya juga sekarang lagi saya punya tim ya. Ini kita lagi mengumpulkan dana ya, dan luar biasa dalam waktu hanya 3 hari itu anugerah Tuhan. 3 hari saya sudah mengumpulkan dana 409 juta. Luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Kami akan berangkat kepada desa-desa ya. Kami bukan memberkati gereja-gereja besar, tapi desa-desa, gereja-gereja kecil sekarang. Kemarin kami ada pelayanan ke desa. Itu sangat menyedihkan. Desa mereka dibakar, ya, dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka sekarang hanya cuma ibadah di rumah dengan hanya 20 kakak. Waktu kami melihat dia punya jemaat, itu semua dari tepas-tepas, itu semua dari bambu-bambu, dan sangat sederhana. Kita akhirnya bilang, ayo kita bergerak. Saya ajak teman-teman saya, sister, wanita kelebihannya bisa ngomong loh 24.000 kata. Kita tuh marketing Tuhan yang luar biasa. Pakai tuh, ya, jangan hanya ajak teman hanya untuk arisan aja, hanya untuk kongko-kongko aja di Starbucks ya. No ya, tapi ajak mereka. Ayo bilang, dan mesti transparan. Kayak saya transparan luar biasa. Saya tunjukkan tempatnya di mana, nomor telepon pendetanya di mana, daerahnya di mana, dan mereka yang menabur itu tidak main-main. Ini baru 3 hari kita dapat 409 juta. Dan saya berharap Tuhan
Tuhan akan kirim bermiliar-miliar, tapi yang penting tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita salah menggunakannya. Nah, ayo sister PDO Adriela, jauh sudah waktunya pembawa kabar baik itu, kata Tuhan, betapa indahnya kedatangan pembawa kabar baik. Tuhan nggak bilang kita indah kedatangan kita karena engkau mungkin pakai tas Hermes, atau mungkin karena berliannya 5 karat, atau mungkin karena muka kita seperti bintang film. No, tapi waktu kita menjadi pembawa kabar baik. Caranya bagaimana? Bereskan daleman kita dulu. Karena waktu kita nggak menoleh ke belakang lagi, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan berkati. Ya. Ibu sekalian, kita sudah selesai dalam renungan firman Tuhan. Seperti pesan hambanya tadi, ibu-ibu PDO Adriela, mari siap menjadi pembawa kabar baik, apapun keberadaan kita. Kita punya masalah, kita punya kehidupan di masa yang lalu, tapi firman Tuhan kali ini mengatakan, jangan fokus ke masa belakang, kita fokus ke masa depan. Tuhan yang sudah garanti sebab Dia sudah bangkit dan akan menjamin masa depan hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Kini saat kita akan membawa doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Indri. Kami persilakan. Luar biasa Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Bapak, dan khususnya kami berdoa juga untuk PDO Adriela ya Tuhan, di mana mereka yang sudah boleh menyelesaikan ibadah Paskah pada hari ini, di mana kami juga boleh menikmati kebaikan Tuhan, fire yang luar biasa, kebersamaan dan kesatuan, dan juga untuk firman yang boleh disampaikan. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang pembawa kabar baik Tuhan, khususnya di zaman akhir ini. Begitu banyak berita-berita yang tidak baik, hoax atau berita-berita caci maki atau berita yang sangat mengerikan di sekeliling kami, yang menakutkan, yang membuat kami menjadi gentar. Tapi kami mau ambil keputusan pada hari ini Tuhan. Kami mau menjadi pembawa berita baik itu untuk Engkau percayakan Bapak, untuk kami menolong jiwa-jiwa yang ada di luar sana, bahkan juga untuk boleh menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, khususnya untuk PDO Adriela. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk Ibu Devi juga yang boleh menjadi penasehat, dan juga Ibu Cahyo Kumolo juga yang boleh menjadi ketua, dan juga untuk juga semua Ibu Dia juga yang juga Ibu Dia dari Pak Roni Sompi juga, dan juga untuk semua, untuk Wamen, untuk Ibu Wamen juga, Ibu Indra, dan juga untuk Ibu Wamen yang lain juga kami semua percayakan dalam tangan-Mu, dan juga untuk sahabat-sahabatku yang ada di tempat ini semua. Bapak, khususnya kami berdoa juga untuk sahabat kami yang sudah Kau panggil Bapak, yang kami percaya Ibu Yayi Rambu Yakumuna Manafe yang sudah bersama dengan di pangkuan Bapak Abraham. Kami sangat percaya Bapak, Engkau sangat mengasihi keluarga ini. Berikanlah kekuatan kepada Bapak Manafe dan juga anak menantu cucu agar mereka juga boleh kuat menghadapinya. Kami percaya pada hari ini tepatnya 100 hari kepergian daripada Ibu, anak-anak dan semua keluarga besar semua juga boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus kami. Terima kasih Allah kami. Kami juga berdoa syafaat Bapak untuk bangsa kami. Kami sangat percaya Bapak, Engkau mengasihi Indonesia. Indonesia ada dalam tangan-Mu Bapak. Engkau tidak akan izinkan Bapak Indonesia menjadi negara yang tidak yang dalam pemeliharaan-Mu. Tolong Bapak, dengan begitu banyaknya sekarang COVID, korban daripada COVID,
angka-angka kematian, bahkan juga banyak yang kehilangan sahabat-sahabat orang-orang yang dikasih. Berikan kekuatan penghiburan kepada mereka, dan juga untuk vaksin yang sudah didistribusikan Bapak, agar semua rakyat 260 juta kurang lebih Bapak akan menerima vaksin dan tepat pada waktunya, sehingga akan terjadi herd immunity, di mana akan terjadi kesembuhan secara massal dan kami boleh menghadapi kehidupan yang normal. Kami juga berdoa kepada Bapak Jokowi dan kepada Pak Maruf Amin dan semua jajaran menteri, dan juga dari mulai kepala desa sampai kepada gubernur, semuanya Bapak, sehingga kami semua boleh Bapak melayani bangsa kami, melayani rakyat kami, melayani Indonesia tercinta ini, karena kami percaya waktu kami betul-betul mempunyai seorang pemimpin seperti yang takut akan Tuhan, seperti Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga untuk sahabat-sahabatku juga yang ada dimanapun berada pada saat ini, yang di kementerian, yang dimanapun Bapak, semua juga Tuhan tolong, keluarga-keluarga juga, bahkan juga untuk juga rumah tangga, untuk juga kesehatan, untuk juga ekonomi, semua Tuhan juga campur tangan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk korban-korban bencana alam, di mana begitu banyak korban Bapak yang ada terjadi dengan kebakaran kilang minyak Pertamina, dan juga yang ada terjadi juga sekarang yang di NTT, yang di Malang, di semua negara, di semua tempat Bapak hampir terjadi bencana alam. Bapak belas kasihan-Mu, biar juga daripada Menteri Sosial dan juga tim Basarnas, semua Bapak mengulurkan tangan, bahkan juga kami yang diberkati semua ambil bagian, karena kami tahu keluarga kami juga waktu mereka terluka, waktu mereka sedih, itu juga membuat kami juga terluka. Tuhan tolong Bapak, agar kami sama bangsa, kami boleh saling menolong, saling bergotong royong, dan saling memperhatikan. Itulah arti kasih yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar kami juga akan berpisah, kami juga menyerahkan juga untuk PDO Adriela ini Bapak. Pakailah PDO ini Tuhan, pakailah Adriela ini menjadi satu persekutuan, satu wadah yang betul-betul memuliakan Tuhan melalui kegiatan mereka, yaitu kegiatan misi, dan juga untuk kegiatan untuk juga Paksos Bapak, untuk apapun yang mereka lakukan, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan berkati juga untuk Ibu Diah, Tuhan berkati juga untuk semua teman-teman tim, semuanya Tuhan berkati, sehingga mereka bersatu. Waktu ada kesatuan, di sana berkat Tuhan akan dicurahkan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Allahku, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Ibu-ibu, berikutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Persekutuan Doa Dharma Wanita Kementerian PUPR. Kami persilakan. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah
Haleluya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan doa Kementerian PUPR. Saatnya ibu-ibu sekalian, kita akan membawa persembahan kita ke nomor rekening yang sudah ada di screen dan ada di WhatsApp group. Marilah kita membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Kita menaikkan pujian sambil membawa persembahan dengan sukacita. Tuhan betapa banyaknya. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Persembahan yang sudah masuk sampai saat ini sebesar 24.450.000 dan kami masih membuka persembahan Paskah bagi korban bencana. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Min Wisnu. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dalam ibadah Paskah Persekutuan Doa Oikumene Adriela ini, kami ingin mempersembahkan berkat yang telah kami terima darimu sebagai bentuk rasa syukur kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, semoga persembahan ini dapat membesarkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini, sama seperti kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Tuhan memberkati persembahan yang sudah disampaikan. Ibu-ibu sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum Ibu Evangelis Indri menutup kita di dalam doa pengutusan dan berkat, mari kita naikkan pujian ini, Hai Bangkit bagi Yesus. Sehingga tiang lawan berlutut menyerah.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab Engkau telah bersama-sama dengan kami, PDO Adriela. Kami boleh merayakan Paskah kebangkitan-Mu. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan tidak akan berlalu sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan sesuatu yang baru dan membangkitkan kehidupan kami yang baru. Kami akan menjadi pembawa kabar baik-Mu Tuhan. Siap atau tidak siap, Tuhan akan memperlengkapi setiap kami, sehingga kami akan menjadi wanita-wanita Tuhan yang dipakai Tuhan dimanapun kami berada. Engkau memberkati ya Tuhan, ketua, pengurus, dan semua anggota PDO Adriela dimanapun mereka berada. Tuhan akan limpahkan berkat, kekuatan, dimanapun dan masalah apapun yang mereka hadapi. Tuhan akan selalu bersama dengan mereka. Tuhan memberkati Ibu Evangelis Indri dan pelayanannya berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak di surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita telah selesai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan mendengarkan ucapan selamat Paskah dari Ibu Wakil Menteri Kementerian PUPR kepada Ibu Indra Witepo. Kami persilakan dengan hormat. Shalom, shalom Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya kasihi Ibu Dirvi Ibu Panjaitan, walaupun Ibu tidak bergabung bersama kita dalam virtual kali ini, tapi saya yakin dan percaya di waktu yang akan datang pasti akan bersama-sama dengan kita. Yang saya kasihi Ibu Evangelis Indri Pardede yang tadi sudah membawa kita dalam ibadah kita bersama, luar biasa Ibu, selalu jadi berkat buat banyak orang. Yang saya hormati juga Ibu Erni Cahyokumolo, terima kasih Ibu sudah hadir bersama dengan kami, dan kepada semua ibu-ibu yang saya kasihi, saya sayangi, Ibu Ketua PDO Adriela dan seluruh pengurus Persekutuan Doa Adriela, juga anggota, terima kasih buat waktu, salam sayang buat semuanya, salam kasih. Puji syukur kita pagi sampai siang hari ini boleh bersama-sama beribadah lewat kebangkitan Yesus Kristus. Kita dimenangkan dari maut. Jangan pernah berpaling dari Tuhan, tetapi selalu berserah dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika kebangkitan adalah bentuk nyata kemenangan kita dari maut, maka saya mengajak kita semua untuk mari bangkit melawan pandemi ini lewat kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bangkit dari keterpurukan kita lewat pergumulan, masalah pribadi kita. Mari kita bangkit juga melawan segala hal-hal duniawi yang ada di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Saya juga mengajak kita semua lewat kebangkitan ini, mari kita sama-sama bangkit untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kondisi duka cita yang mendalam di daerah Nusa Tenggara Timur dan sebagian Nusa Tenggara Barat. Saya mengajak kita semua untuk kita membantu mereka lewat persekutuan doa Adriela, untuk mendukung persekutuan doa Adriela dalam memberikan bantuan donasi kepada mereka yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya juga mengajak kita semua doakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Saya mengajak mereka juga, mari kita semua doakan mereka agar mereka kuat, mereka bangkit kembali, agar mereka dapat melalui kondisi ini dan melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Saya atas nama pribadi dan keluarga juga mewakili Persekutuan Doa PUPR, Oikumene PUPR, mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. Tuhan menolong kita, memampukan kita melewati tahun 2021 ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih ya tadi. Selamat Paskah dari yang kita kasihi Ibu Wakil Menteri Kementerian PUPR, Ibu Indra Witepo. Sekali lagi Ibu terima kasih untuk supportnya dan untuk dukungan yang diberikan melalui persembahan pujian. Tuhan memberkati paduan suara Persekutuan Doa Kementerian PUPR.